Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah es pisang ijo. Kira-kira bagaimana ya cerita di balik es pisang ijo yang sedemikian terkenal ini? Siapa penemunya dan kenapa warnanya hijau? Kenapa tidak biru, kuning, atau ungu sekalian? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang baru bergabung untuk menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Ya, hitung-hitung supaya tambah semangat lagi toh bikin-bikin video di YouTube. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Inilah dia sejarah lahirnya es pisang ijo. Siapa sih yang tidak kenal dengan es pisang ijo? Saya rasa seluruh warga Indonesia, apalagi orang Sulawesi Selatan, pasti sudah tahu dengan yang namanya es pisang ijo. Es pisang ijo adalah manisan yang dibuat dari pisang kukus yang dibalut dengan dadar berwarna hijau. Jadi bukan pisangnya yang warna hijau, tapi pisangnya dibalut pakai dadar warna hijau. Setelah itu, pisang ijo tadi biasanya akan dituang ke mangkuk yang kemudian disiram dengan saus kental yang terbuat dari santan. Dan sebagai pelengkap ditambahkan susu kental manis, sirup merah, dan es batu. Biasanya sih sirup yang dipakai itu sirup pisang Ambon ya teman-teman. Biasanya es pisang ijo kerap kali disajikan saat bulan Ramadan sebagai menu buka puasa. Meski begitu, sudah ada banyak juga warung-warung yang menjajakan es pisang ijo sebagai menu andalannya. Jadi es pisang ijo ini sebenarnya bisa dengan mudah kita jumpai. Rasanya yang manis dan segar tentu memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmat pisang ijo. Tak ayal kini es pisang ijo telah disukai oleh banyak orang, bukan hanya orang Sulawesi Selatan tetapi seluruh Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya bisa ada itu es pisang ijo? Jadi ceritanya begini. Pada zaman dahulu, panjangnya U-nya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang dikenal bengis dan kejam. Raja ini sering bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Nah, suatu hari ada seorang juru masak kerajaan yang bernama Ijo. Si Ijo ini membuat sebuah kesalahan fatal karena dia telah menyajikan makanan yang tidak disukai oleh sang raja. Karena rasanya tidak enak, si raja pun mengamuk dan mengancam akan menghukum si Ijo di depan seluruh warga kerajaannya. Si Ijo pun panik. Dengan segala cara, akhirnya si Ijo pun mengajukan penawaran kepada sang raja. Nah, karena si raja ini ternyata suka dengan pisang, maka dari itu si Ijo ini pun mengajukan penawaran. Dia bilang begini, "Raja, ada ideku. Bagaimana kalau sebelum kita hukum kak, saya bikinkan ki dulu makanan yang berbahan dari pisang. Saya jamin enak ki. Serius kak." sang raja pun menjawab. Serius Joko itu? Awas mentong kau bohongi kak. Dan panjang cerita, akhirnya penawaran Ijo pun diterima. Si Ijo pun bergegas ke dapur, ya iyalah ke dapur masak ke WC. Nah, setelah melakukan berbagai macam eksperimen, akhirnya si Ijo berhasil membuat sebuah makanan baru yang sangat berbeda dari makanan yang pernah dia buat sebelumnya. Makanan itulah yang disebut dengan bakso. Ya bukanlah, masa bakso sih. Maksud saya itulah yang disebut dengan pisang ijo. Nah, akhirnya si Ijo ini menyajikan es pisang ijo ini ke depan sang raja. Ya iyalah ke depan, masa ke belakang? Dan ternyata rasanya sangat enak. Si raja sangat menyukai es pisang ijo buatan si Ijo ini. Karena sang raja sangat menyukai makanan itu, akhirnya si Ijo pun dibebaskan dari hukumannya dan diperbolehkan untuk kembali menjadi tukang masak di kerajaan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Ijo yang telah membuat pisang ijo, maka diberilah nama makanan itu dengan nama es pisang ijo. Nah, sampai di sini, percayakah kalian dengan cerita di atas? Nyatanya itu bukanlah cerita sesungguhnya di balik es pisang ijo. Itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh seorang penulis yang berasal dari Makassar. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa penemu es pisang ijo ini. Belum ada catatan resmi dari pihak manapun terkait dengan makanan yang satu ini, sehingga sejarahnya pun juga belum diketahui teman-teman. Meski begitu, ada filosofi mendalam di balik warna hijau yang digunakan pada es pisang ijo itu sendiri. Bagi orang Bugis Makassar sendiri, warna hijau merupakan simbol dari keagungan dan merupakan warna yang sakral. Selain itu, warna kesukaan Nabi kan juga warna hijau. Ditambah lagi pohon dan dedaunan pun juga warnanya warna hijau. Pohon pisang pun juga warna hijau. Alien juga warna hijau. Canda alien. Kalau kita lihat dari segi psikologi sendiri, warna hijau disinyalir mampu memberikan rasa yang nyaman dan damai, sehingga sangat cocok rasanya menjadikan warna hijau sebagai warna dari pisang hijau. Lagian namanya kan juga pisang hijau, ya warnanya hijau lah. Masa namanya pisang hijau tapi warnanya merah? Ya kan nggak nyambung. Selain itu, karena disajikan dengan saus berwarna putih dan sirup berwarna merah,
tentunya warna hijau akan lebih cocok untuk dikolaborasikan dengan warna-warna tersebut. Kalau menurutku sih, es pisang hijau ini nggak punya cerita atau legenda yang bagaimana begitu. Mungkin saja ini cuma hasil dari keisengan seseorang yang lagi gabut pas zaman itu. Lahirlah pisang hijau, tada. Mungkin juga zaman itu jumlah pisang sangat melimpah. Kita tahu sendiri kan, orang Makassar itu punya banyak makanan berbahan dasar pisang. Nah, daripada pisangnya nggak kepake, ya dipakai aja bikin makanan baru. Lahir deh pisang hijau. Atau bisa juga makanan ini terinspirasi dari dadar gulung yang sudah ada sejak zaman dulu juga. Bagaimana menurut kalian? Kalian bebas menceritakannya di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi baca komentar, yaitu sebuah sesi di mana saya akan membacakan komentar-komentar terbaik yang telah ada di video-video saya sebelumnya. Oke? Langsung saja kita menuju ke komentar pertama. Di video tentang 30 fakta Kabupaten Sopeng, Sakia Sakura Official berkomentar, "Rindu kota Sopeng, aku tinggal di Bone." Sama bro, aku juga rindu dengan kota Sopeng. Terima kasih telah berkomen. Lanjut lagi di video berikutnya, video tentang misteri lagu Gebi yang tinggal kenangan itu. Anggita Ripati berkomentar, "Kenapa aku merinding?" Ya, sama, aku juga merinding. Soalnya lagu itu memang nuansanya terasa berbeda begitu kita tahu cerita di baliknya. Jadi pas saya masih kecil di situ, saya suka sekali dengar lagunya dan biasa-biasa saja, enak lagunya didengar. Tapi setelah saya baca artikel kesana kemari, saya tahu ceritanya bagaimana. Ya, jadi pas dengar lagu itu kembali, rasanya bukan lagi senang begitu, bukan lagi lagu-lagu bagus, lagu-lagu cinta bagaimana. Ya, yang ada malah lagu-lagu ya agak menyeramkan gitu ya. Sama, aku juga merinding. Soalnya kita sudah tahu makna di baliknya ya. Nonton videonya teman-teman. Masih ada kok di channelku. Kemudian komentar terakhir dari video Ayo ke Sulawesi Selatan. Inilah dia 5 kabupaten dan kota terkeren yang ada di Sulawesi Selatan. SS Channel berkomentar, "Aku dari Jawa Tengah hadir. Ikutan lihat perkembangan di Sulawesi, ternyata sudah canggih." Iya, karena Sulawesi juga semakin meningkatkan pembangunannya dari tahun ke tahun. Jadi sudah canggih lah. Meskipun mungkin tidak secanggih yang di Jawa ya teman-teman. Kalau menurutku Sulawesi itu sudah lumayan maju ya perkembangannya. Oke, terima kasih telah berkomentar. Buat teman-teman yang ingin dibacakan komentarnya, silahkan berkomentar di video ini atau di video-videoku yang lain. 3 komentar terbaik akan saya bacakan di setiap videoku. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.